والذي أنزل القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik. Ini pesertanya kemana nih? Baik, keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kenapa terputus atau seperti apa? Kayaknya sinyalnya kurang bagus. Oh, nanti. Alhamdulillah kita berjumpa di dalam talaqi perdana kita, yaitu talaqi Al-Quranul Karim untuk 30 juz Al-Quran Karim. Insyaallah ta'ala semoga Allah berikan kita senantiasa kekuatan, kesehatan dan istiqomah. Insyaallah kita bisa menyelesaikan hingga nanti akhir. Dan harapkan kalau mampu ini persyaratan tidak mutlak. Ketika nanti sampai dengan juz 29 maka kita berhenti. Kalau bisa untuk hadir langsung di hadapan Ana dan untuk melanjutkan kamilan nanti di juz yang 30. Ya. Antum tinggal di mana? Akhuna Perli. Ana diam di Bengkulu, Ustaz. Di Bengkulu. Ya, antum asli Bengkulu. Aslinya Palembang, Ustaz. Palembang, Masya Allah. Nah, Ana dulu pernah di Bengkulu. Siapa? Ana terakhir dulu tahun 95. Oh, kenal sama Ustaz Kamal, Ustaz? Ustaz siapa? Ustaz Asep Kamaluddin. Asep Kamaluddin. Pernah dengar aja. Yang Ana kenal itu Ustaz Hamzah gitu ya. Hamzah. Ya, Ya. Ana satu grup. Grup dengan beliau. Ustaz Hamzah, Ustaz Gondanyu Mitro, tapi Ustaz Gondanyu Mitro ada di sini. Kadang-kadang ke Bengkulu. Ustaz Ahmad Tito Rusadi. Itu adik-adik semua. Terus Ustaz siapa lagi yang di Bengkulu? Ada beberapa ya. Alhamdulillah. Insyaallah ta'ala suatu saat bisa menginjakkan kota Bengkulu lagi insyaallah. Antum di Bengkulu, antum Bengkulu mana? Bengkulu kota, dan depan bandara. Oh, depan bandara. Bandara Fatmawati. Ya, Kalau anak dulu tinggalnya di Jalan Iskandar, Tengah Padang, antum tahu? Tengah Padang ya tahu. Nah, ya di situ anak dulu, di belakang SMP 3. Dulu di mana di situ. Sekarang sudah enggak lagi, sudah lama, sudah dijual. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Insyaallah ta'ala ya, kalau mampu ya seperti itu ya. Untuk nanti di juz 30 antum pertemuan langsung. Kalau tidak mampu maka kita cukupkan di online saja, sudah cukup. Yang penting syarat-syarat untuk terpenuhinya daripada talaqi musyafahah itu sudah bisa dipenuhi syarat-syarat. Ya ini apa? Antum bisa lihat anak bisa lihat antum. Sudah cukup. Ya, kecuali misalnya antum melihat tayangan anak di YouTube. Live, memang live stream di YouTube, cuman Ana nggak bisa lihat antum. Maka ini kurang persyaratan untuk talaqi musyafahan. Ya, kalau ini sudah terpenuhi, Ana bisa lihat antum, antum bisa lihat Ana. Baik. Untuk metode yang kita gunakan dalam talaqi ini, yakni ya, antum mau
bil ghaib atau bin nadhar? Langsung Antum mau membacakan dengan ke ana untuk talaqi ini bin nadhar atau bil ghaib dengan hafalan atau dengan bacaan? dengan bacaan, Ustaz. Baik. Nah, la ba'sa bih. Jadi metode yang kita gunakan di sini adalah aradul qiraah, ya. Metode di mana seorang murid membacakan kepada gurunya, ya. Karena selain metode aradul qiraah juga ada metode talqin, ya. Metode talqin ini adalah seorang guru, misalnya seperti ana, ya. Ana membacakan ke antum, kemudian antum ikuti. Itu metode talqin. Cuman metode yang kita pakai adalah metode untuk aradul qiraah. Antum saja yang membacakan ke ana. Baik. Kemudian harus diperhatikan lagi, yakni di sini tidak hanya ana simak gitu ya, akan tetapi ada hal-hal yang perlu ana jelaskan. Kalau seandainya ada kekeliruan, kesalahan baik dari sisi syarat-syarat tilawah, maka ana akan perbaiki. Ya, tapi dengan harapan nanti antum ke depan berusaha untuk memperbaikinya. Ya, misalnya ana suruh benarkan huruf ora, maka ke depan antum harus perbaiki huruf ora. Atau huruf bod atau huruf sod. Ketika antum tidak sempurna pada saat talaqi ini, maka untuk seterusnya antum berusaha untuk menyempurnakannya. Ya. Ya. Baik. Tafadhol, bisa dimulai. Baca ta'awud, basmalah, masuk ke dalam awal surat Al-Fatihah dan lanjut nanti di surah Al-Baqarah dan seterusnya. Ya. Nah. Tafadhol. Nah. Baik, baca surat Al-Fatihah dulu, Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, perhatikan di sini. Jadi ana persyaratkan saja ya seperti itu. Jadi untuk bacaan agar kita mungkin tidak terlalu lama gitu untuk talaqinya, maka ana persyaratkan untuk membaca minim dengan tadwir saja. Minim dengan bacaan yang sedang. Ya seperti al-murattal. Kalau antum baca dengan tahqiq nanti khawatir nanti lama. Walaupun tidak mengapa, tidak jadi masalah ya. Ana santai aja ya untuk nyimaknya. Tafadhol sesuai kemampuan karena ada juga anak di majelis yang lain itu anak persyaratkan untuk baca dengan tadwir atau dibaca dengan hadar. Nah, tapi sebagiannya tidak mampu gitu ya. Bahkan banyak terjadi kesalahan ketika baca dengan hadar atau dengan tadwir. Maka balik lagi dengan tahqiq seperti itu. Tafadhol kalau antum memang mampunya dengan tahqiq, antum mampu dengan tadwir, antum mampu juga dengan hadar. Nah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba dijelaskan lagi huruf ha-nya. Oh, Alhamdulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sahih. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ulang lagi. Maliki yaumiddin. Nah, berarti kan di situ ada lafaz maliki, Ya. maliki dan yaumiddin. Jadi jangan sampai kita melafadzkannya seolah-olah maliki kiyau. Maliki yau. Nah, hati-hati ya, jangan sampai maliki yau. Tapi yang sempurna pada lafaz malik. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
yaumiddin. Seperti itu. Jangan maliki yaumiddin. Kalau baca demikian, itu seolah-olah apa? Seolah-olah dia membaca mali dan yaumiddin. Nah, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Diulang lagi. Maliki yaumiddin. Sahih, tamam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Ihdinas siratal mustaqim. coba antum ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, perhatikan ya. Huruf nun di situ pada lafaz ihdina, nun itu punya sifat apa? Istifal ya. Dia huruf tipis. Ihdina, na. Nah, antum masuk ke dalam idgham ke huruf shad. Ihdinasi. Nasi. Jadi nun tuh usahakan jangan ikut-ikutan tebal ya. Jangan ikut-ikutan tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina nasi. Nasi. Nah, seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang lagi. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini ada as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan, kita sedang lagi membaca riwayat Hafs an Asim. Imam Asim, imam dari Kufah. Ya, Al-Kufi dari Kufah. Maka seluruh Kufiyun, perhatikan di sini, terutama di dalam qiraat Imam Asim, itu membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat yang pertama. Karena dalam Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat. Nah, jadi seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga. Maliki yaumiddin ayat 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6. Ayat ke-7 apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini harus antum wasolkan ya, untuk menjaga daripada bacanya Imam Asim, Imam Kufah. Jadi antum harus mewasolkan bacanya. Tapi kalau seandainya antum tidak kuat nafas, ya misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, suat nafasnya, maka berhenti di 'alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kemudian tidak lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Kalau antum berhenti di 'alaihim yang pertama, berarti antum seolah-olah sedang tidak baca qiraat Imam Asim. Ya. Kalau antum berhenti di 'alaihim yang pertama, seolah-olah antum membaca qiraat yang lain. Karena qiraat yang lain, contoh seperti halnya qiraatnya dari Abu Amr Al-Basri, itu memasukkan Alhamdulillahirabbil alamin itu sebagai ayat yang pertama. Sehingga apa? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim
7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu ya. Fadhal, antum coba baca lagi. Oh, berarti Wasolkan ayat 6. oh, Gimana? satu nafas ya. 6. Bukan satu napas ya. Ya memang satu napas. Maksudnya pada lafaz siratal ladzina an'amta alaihim, nah itu jangan waqaf. Tapi Oh ya, antum wasolkan terus. Tapi kalau antum tidak kuat nafasnya, maka berhenti di alaihim yang kedua saja. ya, nah. Nah, baik. Kemudian ibtidak lagi dari lafaz ghairil maghdubi alaihim. Baik. Fadhal. Dari sirotol ya. Naam. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baik. Sahih. Tinggal antum perhatikan di sini huruf dhad. Huruf Ya. dhad. Huruf dhad ini makhrajnya adalah mulai dari sisi tepi pangkal lisan kita ya, menempel ke geraham atas terus sampai dengan bertemu di makhraj dan huruf lam ya. Nah, huruf dhad ini punya sifat apa? Punya sifat rakhawah dan juga punya sifat istiltolah. Jadi harus ada suara yang mengalir ketika antum baca dalam kondisi ia bertasydid atau kadang-kadang ia sukun. Jadi bacaan seperti ini. Sudah benar tadi, akan tetapi antum kurang sempurna di sifat rakhawahnya. Bahkan tadi hampir tidak terdengar sifat rakhawah daripada huruf dhad. Jadi baca seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Ya. kan ada aliran Walau suara. walau Walam. walau Ah, itu belum ada rakhawahnya tuh. Walam am am. Ah, itu ada suara am walau ya. Coba untuk praktekkan am. am Lagi? am Nah, am. sahih. Nah, sahih seperti itu. Ya, coba silakan dilafadzkan dari siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baik. Perhatikan pada saat waladdall. Situ dinabarkan 6, situ ada mad lazim ya. Waladdallin. Dallin. Kemudian ada lam yang bertasydid. Nah, karena huruf lam ini punya sifat tawassut bainiyah, maka antum alirkan suaranya sedikit saja. Jangan sampai dia tidak mengalir sama sekali. Contoh seperti ini. Ini yang salah. Wanaddallin. Nah, itu sifat tawassut bainnya pada huruf lamnya hilang. Yang benar seperti ini. Wanaddallin. Jadi ada aliran sedikit pada huruf lam. Silakan diulang lagi. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nabarnya mana? Bol. Lagi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين Nabarnya mana? Wanam ولا bol bol الضالين bol. Coba bol. bol Seperti itu nabar ya. Bolin. Coba bol bolin. Jadi bol suaranya agak diangkat. Jadi suara agak diangkat itu apa nabarnya dong. Bol. berarti yang dotnya yang diangkat. Nah, Yang bukan huruf botnya dotnya. yang diangkat, lamnya. Oh iya, Bol. 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 Jangan botnya yang Bol. diangkat. Kalau botnya yang Ya, diangkat seperti ini jadinya. Wanam bol. All. bol. Wala bol. All. Jadi wanam bol. Bol. Seperti itu. Bol. 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 Ya, Seperti itu. bol. Lamnya agak dialirkan sedikit, tapi jangan lama-lama ya. Kalau lama-lama Jangan seperti ini, contoh yang salah. Wanam bol. Nah, itu terlalu lama. Sedikit saja. Wanam bol. bol. Seperti itu. Ulang lagi. Siratal ladzi صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. berapa harokat itu? Mat lazim berapa harokat? Mat lazim tak? Mat lazim berapa harokat? Mat lazim itu. Kadar mat itu kan kadar harokat itu kan ada qasar ya. Qasar itu berapa? 2 harokat. Ya. Kemudian waiqul qasar. Waiqul qasar itu 3 harokat. Kemudian tawassut 4 harokat. 4. Waiqut tawassut 5 harokat. Kemudian at-tul itu atau al-isba. Termasuk dalam mat lazim itu 6 harokat. Kata Syekh Aman Suaid hafizahullah taala, cara melafadzkan al-isba atau at-tul atau mat lazim itu ada dengan nuhiha. 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 Udah itu saja 6 harokat itu. Nuhiha. Jadi kalau kita baca walau dolin, wanam dolin. Udah seperti aja. Jadi jangan panjang-panjang. Wanam dolin. Itu sudah terlalu panjang. Wanam dolin. Wanam dolin. Jadi dinabar wanam dolin. Bahkan diulang. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
الذين يؤمنون بما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة min qablik. Jadi kalau nun sakinah atau tanwin itu bertemu dengan huruf ikhfa yang abad. Ya, huruf ikhfa yang abad itu adalah huruf qaf dan huruf kaf. Nah, terkhusus untuk huruf qaf, karena huruf qaf itu punya sifat isti'la, maka gunnahnya, ya, ikhfa-nya itu harus apa? Harus tebal juga jadinya. Min, itu gunnahnya harus tebal. Min qaf, min qaf. Nah, sahih seperti itu. Coba silakan. Ulangi, San. Nah, enggak, lapatkan min qaf. Min Sahih seperti itu. Nah, tafadhal antum ulang lagi. والذين يؤمنون بما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك Nah, sahih. وبالآخرة هم يوقنون Hum. Harus jelas. Hum. Wabil akhirati hum. Wabil akhirati hum yuqinun. 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 Nah, sahih. Nah, diulang lagi. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tunzir. Lebih tipis lagi. Huruf ora itu di situ sebelumnya apa? Harakatnya kasrah. Maka huruf antum baca dengan tipis, ya. A'anzartahum am lam dirhum. Jadi jangan tunzirhum itu masih tebal, tapi dirhum tipiskan. Nah, sahih. Sahih. Nah. Dir. Sama dengan ini ya pada lafaz pada surat Al-Falaq dengan Al-Ikhlas. Min syarri. Langsung tipis. Syarri. Tidak boleh min syarri. Tidak boleh tebal kemudian tipis, tapi langsung tipis. Syarri. Langsung tipis. Ini juga sama ya. Am lam tunzirhum. Naam, sahih. Ulang lagi. A'anzartahum Naam. A'anzartahum am lam tunzirhum. Ra-nya tebalkan ya. Zartahum.
Oh, zaru. Zaru. Anzartahum. Kemudian alirkan sedikit suara Zaru. ro. Nah, sahih Yang seperti itu. Nah, seperti itu. أأنذرتهم أم لم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Nah, sahih. ختم الله على Nah, huruf قلوبهم. ta ketika dia berharokat, jangan berikan hamas yang berlebihan. Jangan Oh khota, ya, tapi ta. Biasa aja, ta. T, coba T. ختم T Ta. ta Sama kayak gitu. Sama seperti itu. ختم الله. Oh ya, no. Ya, khotamallah. Jangan khota. Jangan ta. ختم الله. Jadi hamas pada huruf ta dan huruf kaf itu akan terdengar jelas hamasnya ketika ia dalam keadaan sukun. Ya, dalam keadaan sukun maka terdengar jelas. At, 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 ya. At, kaf, ak. Kalau dia berharokat, ka. Jadi bukan ak, berharokat, ka. Ini yang salah. Ya, yang benar adalah ya seperti halnya biasa. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Jadi bukan ka, ki, ku. Bukan ta, ti, tu. Tapi ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Biasa saja. Ya. Baik. Fadal. ختم الله على Khota, ta. ta Khotama, ta ta. Biasa aja, ta. Khotama. ta. Ya, itu. Sahih seperti itu. Nah, seperti itu tadi. Nah, ختم الله. ختم khota. Jangan khota ta. Biasa aja ta aja. Coba ta ta. T ta kita coba T. T Ta. ta Cuman bedanya T kita dengan ta itu ujung lidah ketika melepaskan huruf ta itu berada di pangkal gigi seri ini. Gigi kita kan ada tempat tumbuh ya, tempat tumbuh gigi di atas paling awal. Nah itu letakkan ujung lidah di situ. Ta. ختم Seperti itu. Khota. ya khota. Nah, sahih seperti itu. Nah, Stamir. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى Sam'ihim. Him. سمعهم Baik, perhatikan huruf H ini ada sifat al-khofa pada huruf H. سمعهم. Jadi huruf H ini karena ia memiliki sifat al-khofa, maka sifat al-khofa ini harus dihilangkan. Bukan harus dimunculkan. Kenapa? Ketika dia di dalam tengah kalimat, tengah kata itu lemah jadinya. Contoh pada huruf H ini. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Jadi jangan hu, tapi hu. Jangan hi, tapi hi. Seperti halnya alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Jadi bukan alaihim, him. Nah, itu yang salah ya, him. Yang benar him. Seperti itu. Harus jelas. سمعهم. Nah, sahih, sam'ihim. Ya, seperti itu ya. Nah, saya ulang. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم Nah, sahih. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذي Kho.
Kho. Ya, suaranya ke atas dulu ya. Kho itu naik dulu ke atas, suaranya baru keluar. Yukhadi'una Allah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Don't nom boha nom. Tapi nallaha yukhadi'una Allah. Nah, sahih seperti itu, harus jelas. Nah, diulang lagi. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Marobo itu 2 harokat atau lebih dari 2 harokat? 2, San. Nah, itu antum terlalu panjang tadi. Jadi kalau 2 harokat, kalau 2 harokat itu, ya, kalau 2 harokat itu, dia begitu anak kedipkan seperti ini tuh sudah selesai. Yang dihukumi dengan mad asli mad tabi'i itu adalah mad yang tidak dibaca lebih daripada 2 harokat. Kalau mad yang dibaca lebih dari 2 harokat, ia masuk ke dalam pembahasan mad far'i. Ya. Jadi mad far'i itu adalah mad yang ia dibaca lebih daripada 2 harokat. Munculnya karena apa? Karena apa munculnya mad far'i itu? Karena ada sebab. Ya, sebab apa? Sebab hamzah dan sebab sukun. Yang terjadi karena sebab hamzah itulah mad mutasil, mad munfasil, kemudian mad badal, ya, mad silah kubro, nah, seperti itu. Kemudian yang disebabkan karena sukun, apa sebab karena sukun? Ya, sukunnya sukun apa dulu? Sukun arid atau sukun asli? Karena ada 2 dalam mad far'i itu yang disebabkan karena sukun. Sukun asli apa? Ya, berarti sukunnya asli. Maksudnya apa? Ketika mad jatuh setelahnya sukun, maka sukunnya sukun asli. Contohnya apa? Sukun asli. Mad lazim. Mad lazim. Tapi kalau sukun arid, contoh sukun arid apa? Mad yang jatuh setelahnya huruf hidup dibaca sukun karena waqaf. Setelah huruf mad itu jatuh huruf setelahnya adalah huruf yang dibaca sukun. Karena apa? Karena waqaf. Aslinya apa? Aslinya dia berharokat. Contohnya nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kan aslinya seperti itu ya, ada harokat. Tapi kita bacanya nasta'in. Nah, dia seperti disukunkan. Ya. Nah, itu karena sebab apa? Sebab sukunnya sukun arid, maka ia dibaca lebih daripada 2 harokat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka mad arid disukun ini masuk ke dalam pembahasan mad far'i. Tapi kalau yang tadi tidak. Apa yang antum baca tadi? Dot. Nah, marobot. Nah, di situ tulisannya marobon. Ya. Ya, maron. Itu ada mad apa di situ? Mad iwad. Mad iwad adalah apa? Harokat fathah tanwin yang diikuti oleh alif. Ya. Ketika ia waqaf dibaca 2 harokat. Mad iwad ini tidak masuk ke dalam pembahasan mad far'i. Karena apa? Karena ia dibaca 2 harokat saja. Dan dia dihukumi masuk ke dalam mad asli. Selain mad tabi'i pada huruf mad, masuk juga pembahasan mad yang lainnya, yakni mad apa? Mad iwad
dan mad silah sugro. Ya, mad silah sugro itu masuk ke dalam pembahasan mad asli karena dia tidak dibaca lebih dari 2 harokat. Ya, di sini juga sama ya. Tidak boleh baca 3 harokat, tidak boleh. Tapi bacanya 2 harokat. Ya, fazadahumullahu marada. Udah seperti itu saja, marada, bukan marada. Nah, itu sudah lebih dari 2 harokat. Bisa dipahami, Khana Ferli? Nah, bisa diulang lagi? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Nah, walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. tamam. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu ardi. Huruf dia huruf antum alirkan suaranya, alirkan sedikit saja, sedang. Fil ardi. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Nah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu Perhatikan kalau antum berhenti ya, berhenti di mad tabi'i ataukah di situ ada mad munfasil ya pada lafaz qalu anu'minu ya, qalu anu'minu. Itu kalau wasol itu pasti dibaca dengan 4 harokat atau 5 harokat dalam thorik syatibiyah ya. Nah, tapi kalau antum berhenti di situ pada lafaz qalu itu cukup dengan 2 harokat saja. Karena mad munfasilnya jangan dilihat lagi. Mad munfasil itu berlaku kalau ia ada sebab setelahnya. Kalau antum berhenti di lafaz qalu kan tidak ada sebab setelahnya. Berarti apa? Hukum asalnya dikembalikan, mad tabi'i. Ya, misalnya antum baca tadi la tufsidu fil ardi qalu. Sudah seperti itu saja. Jangan qalu. Kenapa bacanya harus 4 harokat? Kan mad munfasil. Iya, kalau wasol. Kalau bacanya lanjut. Kalau tidak wasol, maka tidak ada sebab hamzah. Maka dia dibaca dengan mad asli, tabi'i saja 2 harokat. Paham, Tum? Berarti setiap kalau kita mau berhenti qalu menunjukkan 4 harokat, berarti baca 2, Ustaz. Baca 2 kalau antum wakaf di lafaz qalu. Jadi tanda alamatul dobat, tanda dobat, tanda baca yang ada di atas mad ya, yang ia dibaca 4 harokat dikarenakan ada hukum jaiz setelahnya, hukum jaiz, nah, hingga terjadi mad munfasil itu kalau antum bacanya wasol. Kalau antum berhenti di lafaz qalu maka tidak terjadi mad munfasilnya, tidak terjadi. Kenapa? Kan tidak ada hamzah setelahnya. Yang menyebabkan dia menjadi apa? Yang menyebabkan adanya tanda baca di atasnya mad itu qalu anu'minu ya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan ada hamzah setelah mad. Ya. Ya. Jadi ta'rif daripada mad munfasil adalah mad yang setelahnya jatuh hamzah. Antum perhatikan, qalu itu kan madnya ya. Madnya mana?
Huruf matnya mana? Huruf matnya. Wow, sukun sebelumnya dhammah, betul kan? Iya, Nang. Nah, itu matnya. Nah, setelah huruf mat itu ada huruf apa? Hamzah kan? Iya, Aminu. Hamzah. Nah, karena jatuh setelah mat itu adalah hamzah, maka kaidahnya adalah apabila mat jatuh setelahnya hamzah yang ia dalam dua kata yang berbeda, maka dia dihukumi jaiz, dibaca 4 atau 5 harokat dalam tarik syatibiyah dan dikategorikan masuk ke dalam mad jaiz munfasil atau mad munfasil, hukumnya jaiz. Paham ya? Nanti insya Allah Paham. suatu saat nanti antum ikut ini aja ya, ikut nanti daurah tufatul atfalana insya Allah. Ya, Nang. Ya, seperti itu ya, biar antum nanti bisa jelas. Apa itu ahkamul mad, apa itu aqsamul mad, apa itu aqsamul madil lazim. Karena masih banyak ya yang sering tertukar antara hukum dengan jenis mad. Sudah jelas ya kalau di dalam hukum itu bukan membahas tentang jenis. Jenis ada di aqsamul mad. Ya, kalau hukumnya ada 3. Seperti halnya sudah disebutkan di dalam Manzumatul Fathul Atfal, ya disebutkan lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawaz wal luzum. Jadi untuk mad itu ada 3 hukum. Hukumnya apa? Hukum wajib, hukum jaiz, dan hukum lazim. Hukum wajib apa? Yaitulah namanya mad mutasil. Mad wajib mutasil. Hukum jaiz itu adalah mad munfasil. Ya, seperti itu. Maka dikatakan mad jaiz munfasil. Jadi kalau kita ditanya pada lafaz as-sama'u, ketika kita baca itu as-sama'u, itu ada mad apa situ? Mad hukumnya apa di situ? Hukumnya mad muttasil. Bukan, mad muttasil itu namanya, jenisnya. Kalau dikatakan hukum, hukumnya wajib. Seperti itu ya. Nang. Berarti ketika antum berhenti di lafaz qalu, ya berarti antum tidak usah panjangkan lagi 4 harokat. Sudah cukup 2 harokat Ya, saja. Nang. Baik, coba dipraktekkan, diulang lagi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Nah, seperti itu. Sahih. Ya, Nang. Nah, Qalu anu'minu kama amanas sufaha. hmm. Perhatikan di situ. Ada lafaz as-sufaha'u. Oh ya, Nang. Itu mad apa di situ? Mad apa namanya? Mad apa itu? As-sufaha'u. Perhatikan ya. Jadi di situ ada as-sufaha'u. Di atas alifnya sebelum hamzah itu ada tanda alis, betul, di atasnya. Ah, Itu menunjukkan bahwasanya ia dibaca panjang. Gampangannya seperti itu saja ya. Cuman kita ya, Nang. tinjau dulu. Pengertian daripada mad mutasil adalah mad yang jatuh setelahnya hamzah yang dalam satu kata. Berarti ini termasuk atau tidak? Termasuk mad mutasil Masuk. atau tidak ini? Masuk ya mad mutasil ya? Masuk. Masuk. Ya, berarti ia dibaca 4 harokat. Ya, mad mutasil berarti dia dibaca 4 harokat. Tapi perhatikan juga bahwasanya pada lafaz as-sufaha'u itu juga masuk mad lain. Jadi pada kata ini ada terkumpul 2 mad. Satunya lagi mad apa satunya lagi? Mad apa satunya lagi? Mad arid lis sukun. Iya kan? Iya. Jadi pengertian dari mad arid lis sukun adalah mad yang jatuh setelahnya adalah huruf hidup yang dibaca sukun karena waqaf. Kan masuk ini. Mad
Alif itu kan mat, ya. Ya. Bertemu dengan apa? Dengan hamzah. Ya. Hamzahnya dibaca sukun. Karena apa? Karena waqaf. Terjadi juga mat arid sukun. Berarti ada dua mat sini. Mat arid sukun dengan mat muttasil. Maka para ulama menyimpulkan bahwasannya pada lafadz ini ya itu masuk ke dalam pembahasan apa? Masuk ke dalam mat muttasil arid. Namanya mat muttasil arid. Ya. Kemudian yang jadi masalah berapa harokat kita bacanya Ustadz? Nah, itu yang salah ya. Berapa harokat kita bacanya? Akhir Berli tahu berapa harokat? 4, Ustaz. 4. Boleh nggak baca 6 harokat? Boleh. Boleh. Kenapa alasannya boleh? Ya, tadi ada hamzah di depannya. Baik, jadi perhatikan. Kan tadi terkumpul dua mat ya. Mat mutasil, Ya. mat mutasil ya. Mat mutasil itu dibaca berapa harokat? 4 harokat kan? 4 atau 5 harokat gitu ya. Nah, kalau mat arid disukun itu bacanya berapa harokat? 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6 ya. Nah, cuma perhatikan di sini. Kalau dalam marotib tingkatan daripada mad itu mad mutasil ini lebih tinggi daripada mad arid disukun. Ya, derajatnya lebih tinggi. Nah, karena derajatnya lebih tinggi, berarti kita harus mengutamakan dulu mad yang kedudukannya paling lebih tinggi, mad mutasil. Mad mutasil bacanya 4 dan 5 ya, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat mad arid disukun. Bacanya 2, 4, dan 6. Nah, karena mad mutasil ini lebih tinggi daripada mad arid disukun, 2 harokat di mad arid disukun ini sudah hilang, nggak boleh dibaca lagi. Berarti nyisanya tinggal berapa? 4 dan 6. Betul ya? 6. 4 dan 6. Mad mutasil dibaca 4 harokat. Ya, harokat. Kapan kita menunaikan bacaan 4 atau 6? Ini dikembalikan dengan bacaan mad arid disukun kita di awal tadi. Kalau antum dari mulai awal baca Al-Fatihah tadi terus ya sekali duduk membaca surat seperti halnya kita ini, itu antum baca dengan 4 harokat mad arid sukunnya, maka pada lafaz as-sufaha'u antum harus baca dengan 4 harokat juga. Ya. Tapi kalau tadi antum bacanya di awal, ya antum bacanya di awal 6 harokat mad arid sukun. Nah, pada lafaz ini as-sufaha'u antum boleh baca dengan 6. Nah, seperti itu ya. Ini memang harus dipahami dengan baik. Jadi kita tidak hanya sekedar memanjang-manjangkan saja, cuman ada miqdarnya. Ada kadar yang harus kita ketahui ya, dan harus kita ilmui seperti itu. Baik, silakan antum dibaca dan terus perhatikan juga karena setelah mad ini jatuh hamzah, maka kaidahnya adalah dinabar. Dinabar, bacanya ditekan pada hamzahnya untuk menunjukkan bahwasanya si hamzah punya sifat syiddah. Jadi antum membacanya kama amanas sufaha. Sufaha. Jadi ditekan ya bacanya. Jangan as-sufaha. As-sufaha. Jadi seolah-olah tidak ada hamzah. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya itu hamzah, antum harus tekan. As-sufaha. Silakan. Nah, Diulang. dari qalu Ustaz. Nah, dari qalu anu'minu kama. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'qilu.
Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, kalau di lafadz ini, kalau di lafadz as-sufaha yang kedua ini, nah ini baru murni mad mutasil ya, bukan mad alif sukun. Nah dia dibaca wasol. Ya, jadi ini bukan beda ya dengan sufaha tadi. Sufaha tadi masuk juga pembahasan mad alif sukun karena apa? Karena dia waqaf. Kalau wasol maka tidak terjadi mad alif sukun ya, seperti itu. Jadi pada sufaha yang kedua, antum bacanya 4 atau 5 harokat. Baik, lanjut. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu muhtazi'un. Mustahzi'un. Mustahzi'un. Nah, ulang lagi. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah. Allah. Ya, lanjut. Allahu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rahibat tijar Rabihat. Perhatikan pada lafaz ishtarawun bola harus mengalir ya orqawanya. Ulaika alladzina ishtaraw bola. Ambola. Jadi harus ngalir ya. Antum mendengar ana melafadzkan huruf dhad. Ulaika alladzina ishtaraw bola. Nah, itu huruf dhad itu harus ngalir seperti itu. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Silakan. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat Dhalalata. Dhalalata. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma Ulang lagi. Masaluhum. Ulang lagi masaluhum. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Tauqada nara atau tauqada nara. Oh. Nah, qada nara. Bil fathah ya. Ya, nah.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما Ulang lagi, أضاءت masaluhum. ما Ulang lagi dari masaluhum. Nah. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا Tahu qodana. Qodana. Qodana Qoda. Dal ya. Da. Qodana. Qodana ro. Ya. Istau qodana ro. Istau qodana ro. Naro. Qodana Ya, koda. Jadi bukan kode. Qodana Jangan disukun, tapi dengan fathah. Dengan fathah ya. Koda naro. Istau koda. Naro. Itu dua kata yang berbeda. Istau koda naro. Istau koda naro. Qodana. Nah. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Nah, seperti itu. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من أو كصيب أو كصيب من السماء أو كصيب itu juga nabar ya, kasoyibi, tapi dialirkan huruf ya-nya. Au kasoyibi, au kasoyibim. Baik. Lanjut. Au kasoyibi. Au kasoyibim minas sama'i fi zulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Jangan maut. Jangan maut. Jangan maut. Itu salah ya. Tapi maut. Ulang lagi. Maut. Nah, sahih. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Jangan maut. Oh, iya. Maut. Ya, maut. Jangan maut. Jangan maut. Oh, maut. Sudah maut. Maut. Nah, baik. Ulang lagi. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله ذهب بسمعهم Lagi walau وأبصارهم. syaa Allah. Ustaz? Ulang lagi dari walau syaa Allah. Ulang dari walau Walau syaa Allah. ya, walau syaa Allah dhahaba La bisam'ihim dhahaba. la Walau dhahaba. syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim. Ustaz? Naam. Wallazi Walau syaa Allah. walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Naam, hasbuk barakallahu fik. Cukup sampai di sini dulu ya. Ya, Ustaz. Pertemuan pertama kita alhamdulillah. Ya, kita sudah menyelesaikan sampai dengan ayat yang ke-20 insyaallah. Tafadhol nanti antum di grup antum bisa ambil contoh yang Anda tuliskan untuk peserta yang lain pagi tadi ya, subuh tadi, untuk antum menandakan sendiri. Antum sampai surat apa, ayat berapa sampai berapa, ya. Nanti tidak perlu nanti Anda tanya lagi, Anda sudah tahu antum selanjutnya baca surat apa, nah seperti itu. Ya, Nah, baik, sampai sini ada pertanyaan? Akhuna Perli, mungkin ada yang mau tanyakan? Enggak ada kayaknya. Tafadhol. Alhamdulillah. Baik. Demikian saja Pak, insyaallah bermanfaat. Mohon maaf dan Ana harapkan tetap istiqomah ya, karena belajar Al-Qur'an itu tidak akan bisa mencukupi usia kita ya. Usia kita sampai dengan paling 63 tahun kita tidak akan bisa selesai mempelajari Al-Qur'an. Senantiasa kita dalam menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sahabat kita. Karena Al-Qur'an akan menjadi syafi'annya ashabih, bagi orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sahabatnya, tempat curhatnya, dan dia senantiasa untuk mempelajarinya, mentadaburinya. Insyaallah taala Al-Qur'anul Karim akan menjadi syafaat kita di nanti yaumil qiyamah kelak. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jazakallahu khair wa barakallahu fik.